Kiostia kostit tuom siwah tuom dewa ia suara korom suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita ampapukarmahem apa sambawa rahimam pundaria kaksip sabahia biantara suci om kesama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya alaya suasadya siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasa dosa permadat kesamam om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah program MBG belum merata di Bali. Krisis guru di Buleleng, Mendikdasmen akan libatkan lintas kementerian. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Puryawan. Inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, program makan bergizi gratis merupakan langkah baru pemerintah Prabowo Subianto. Namun program ini belum dirasakan oleh semua sekolah di Bali, bahkan masih banyak yang belum menikmati program makan bergizi gratis. Demikian diungkapkan Igusti Ngurah Wirata selaku Ketua YPLP PGRI Bali tadi pagi. Gusti Ngurah Wirata, Ketua YPLP PGRI Bali mengatakan, program yang digagas pemerintah Makan Bergizi Gratis MBG sebenarnya program yang bagus. Namun dengan adanya beberapa kendala, pihaknya berharap MBG bisa diuangkan atau dipercayakan pada sekolah untuk mengelola menu dan gizinya. Pihaknya yakin gizi dan kandungan nutrisinya tidak akan turun, malahan banyak sisi positif dan dirasakan lebih efektif. Dikatakan belum semua sekolah di Bali bisa menikmati program MBG dan dirasakan belum merata. Banyak juga MBG yang menjadi sur. Nah, kalau menurut saya itu ya, saya mendukung Menteri Keuangan. Lebih baik uang itu. Jadi silakanlah sekolah percayakan kepada sekolah, jangan nanti kalau sekolah diberikan uang nanti gizinya berkurang. Tidak. Jadi percaya. Kapan kita memberikan kepercayaan pada guru-guru pengelola itu? Kalau sekolah di bawah PGRI semua sudah menangkap? Belum ada. Belum rata, belum ada yang Berarti ada yang masih belum dapat. belum. Sampai hari ini belum banyak yang belum. Jangan kan negeri aja juga banyak yang belum. Agus Diatmika, Bali TV. Pemirsa, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional IPBI bersama Sekolah Perhotelan Bali SPB menggelar perayaan Disnatalis ke-18 IPBI dan ke-26 SPB pada Sabtu 14 Februari 2026 bertempat di Auditorium IPBI Denpasar. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan institusi dalam mencetak sumber daya manusia pariwisata yang unggul, profesional, dan berdaya saing global. Mengusung tema Shaping Tourism Professionals for Global Impact and Cultural Excellence, peringatan Dies Natalis juga dirangkai dengan pembukaan sidang terbuka Senat, sekaligus penegasan komitmen IPBI dan SPB dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi dan akademik di bidang pariwisata dan perhotelan. Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Dr. Imade Sujane menegaskan komitmen kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Perayaan ini menjadi refleksi perjalanan panjang kedua institusi dalam membangun pendidikan pariwisata yang adaptif terhadap perkembangan industri, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pusat pengembangan talenta hospitality berkelas internasional. Capaian signifikan turut mewarnai peringatan Dies Natalis tahun ini. IPBI berhasil meraih akreditasi unggul untuk institusi serta 4 program studi yang juga berstatus unggul. Selain itu, IPBI memperoleh pengakuan internasional dari Asia Pacific Institute for Event Management dengan predikat bintang 5, menjadikannya yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Yang sekarang kita sudah mencapai satu, akreditasi kita sudah unggul. Untuk institusi sudah unggul, ada 4 prodi juga sudah unggul. Kemudian kita juga sudah mendapatkan penghargaan dari namanya IPM, itu kita sudah mendapatkan 5 star, ya, itu dan pertama di Indonesia, ya kan, dan satu-satunya di IPB internasional gitu. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa partner kami di luar negeri, terutama di Amerika, Jepang, ASEAN dan juga Timur Tengah untuk mengirim Eropa juga untuk mengirim anak-anak kami bisa training. Di sisi lain, Ketua Yayasan Dharma Widya Ulangun, Dr. Inyoman Gede Astina mengatakan, perayaan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi perjalanan institusi, tetapi juga penanda komitmen kuat dalam mencetak lulusan pariwisata dan perhotelan yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Keunggulan utama IPBI dan SPB terletak pada model pembelajaran yang memadukan kekuatan akademisi dan praktisi. Proses pendidikan diperkuat oleh keterlibatan guru besar dan para general manager hotel berbintang 5 yang turut mengampu mata kuliah dan pelatihan.
Dosen-dosen, instruktur adalah kombinasi paduan antara praktisi dan akademisi. Jadi ada beberapa guru besar di sini, ada juga beberapa general manager dari hotel-hotel berbintang 5 yang mengampu beberapa mata kuliah dan terutama di pelatihan-pelatihan itu sendiri. Oleh karena itu, quality is our prime concern yang sudah kami declare itulah menjadi target kami, bahwa kami ingin segala sesuatu yang ada di kampus ini adalah mencerminkan kualitas yang menjadi salah satu penciri daripada kampus ini, sehingga ya masyarakat akan bisa terpuaskan oleh kampus kami ini. SDM kami ya target ya minimal 50% sudah berpendidikan S3 ya, dan sudah hampir mencapai ya. Kemudian guru besar akan lahir di kampus kita ini, sehingga dengan demikian ya STM ini ya akan sangat mumpuni. Melalui peringatan Dies Natalis ini, IPBI dan SPB menegaskan perannya sebagai lembaga pendidikan yang terus berinovasi, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta konsisten mengembangkan talenta muda pariwisata yang berkarakter, berbudaya, dan siap berkontribusi di tingkat nasional maupun internasional. Agung Santika, Bali TV. Dalam rangka menyambut HUT ke-238 Kota Denpasar pada 27 Februari 2026, pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan rangkaian acara yang berfokus pada teknologi, kreativitas, dan pengabdian masyarakat. Tak hanya itu, pada Sabtu pagi Pemkot Denpasar juga menggelar ajang lari bertajuk Run in Love, lomba tarik tambang dan juga membuat rujak kacang antar OPD. 2, 1. Lebih dari 2.000 orang yang didominasi generasi muda meriahkan rangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar melalui ajang lari bertajuk Run in Love. Dalam ajang lari ini, Gubernur Bali Wayan Koster turut hadir, berpartisipasi dengan ikut lari santai sejauh 6 km bersama Wali Kota Denpasar dan Wakil Wali Kota Denpasar. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan ajang lari dipilih setelah Pemkot Denpasar menyesuaikan minat masyarakat yang antusias terhadap kegiatan lari santai. Jaya Negara juga melihat berbagai komunitas lari besutan generasi muda muncul di Kota Denpasar. Untuk itu, sebagai rangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar, pemerintah daerah memfasilitasi ribuan peserta secara gratis. Dari perkembangan pelaksanaan ternyata sangat diminati oleh anak muda dan akhirnya beralih itu dia dalam ini kami juga ingin memberikan kepada masyarakat dan ini biar mendapatkan Sekretaris Daerah atau Sekda Denpasar Igusti Ngurah Edi Mulia menambahkan, ajang lari ini merupakan salah satu acara penting dalam rangkaian jelang puncak peringatan pada 27 Februari 2026. Untuk itu, Pemkot Denpasar memilih Hari Kasih Sayang atau Valentine sebagai momentum kegiatan guna semakin menunjukkan rasa kasih terhadap generasi muda. HUT tahun ini mengusung tema Samasta Buana Jagadita, tentu kesejahteraan masyarakat, diawali dari kebersamaan dan ini menjadi ciri khas Kota Denpasar sehingga program-program Pemkot bisa sukses bersama. Pada hari yang sama, pemerintah juga menggelar lomba kebersamaan yang melekat dengan masyarakat Denpasar seperti tarik tambang dan lomba mengulek rujak berpasangan. Tangerang bertepatan dengan kecintaan kita terhadap kebersamaan. Kebersamaan ini menjadi tagline kita sehingga program-program kita di Denpasar dapat kita sukseskan bersama. Tangerang bersama, nanti ada tarik tambang bersama, dan ada juga lomba rujak berpasangan dalam konteks semua membangun kebersamaan. Selanjutnya hingga puncak peringatan, Ngurah Edi mengatakan akan ada kegiatan susur mangrove, lomba memancing, kegiatan sosial, hingga kompetisi e-sport. Tahun ini Pemkot Denpasar ingin seluruh generasi berpartisipasi sehingga merangkai kegiatan yang sesuai dengan minat tiap kalangan demi mewujudkan kebersamaan dan kesejahteraan. Adi Wiratmaja, Bali TV. Krisis guru di Buleleng, Mendikdasmen akan libatkan lintas kementerian. Kami segera kembali dengan laporannya.
Kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, krisis kekurangan guru yang melanda Kabupaten Buleleng mendapat perhatian serius dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Pihaknya menegaskan persoalan utama bukan sekedar jumlah guru, melainkan distribusinya yang belum merata. Pembatasan dalam sistem dapodik sehingga sekolah kesulitan merekrut tenaga pengganti. Abdul Muti mengatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah komprehensif yang melibatkan lintas kementerian, seperti Kemendagri, Kemenpan RB, Kementerian Agama maupun Kementerian Keuangan. Sudah ada pembahasan antara kementerian-kementerian terkait, tidak hanya Kementerian Pendidikan, tapi ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan RB, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Dikdasmen, dan Kementerian Keuangan yang membahas mengenai problem distribusi guru kita. Sebenarnya secara nasional, rasio guru dan murid kita ini sebenarnya sudah cukup. Problem kita adalah distribusi guru. Jadi ada daerah yang kelebihan guru, ada daerah yang kekurangan guru. Ada daerah, dalam satu daerah yang sekolah itu kelebihan guru, ada sekolah yang kekurangan guru. Ia menjelaskan secara nasional sebenarnya rasio guru dan murid dinilai cukup. Namun ketimpangan terjadi karena ada daerah yang kelebihan guru, sementara daerah lain kekurangan. Bahkan dalam satu wilayah bisa terjadi ketidakseimbangan antar sekolah. Pemerintah akan menyusun penyelesaian berbasis data real kebutuhan di lapangan. Pendataan ulang secara menyeluruh akan dilakukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Yasuri Yuli, Bali TV. Dalam pemenuhan gizi nasional, Polres Gianyar mulai mengoperasikan SPPG di Mapolsek Tampak Siring. Keberadaan SPPG ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi bersama dalam mencegah stunting di Gianyar. Kapolres Gianyar AKBP Chandra C mengatakan keterlibatan Polri dalam program pemenuhan gizi merupakan bentuk kepedulian institusi terhadap persoalan sosial. Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan saat ini terdapat 15 SPPG yang telah dibuat Polda Bali dan 10 telah beroperasi dengan penerima manfaat sebanyak 2.552 orang. Bahwa kita mendukung semua program dari pemerintah, utamanya masalah MBG ini. Kita ketahui bersama di Polda Bali, secara keseluruhan kita punya 15 ya SPPG yang sekarang sudah beroperasional. Ada 10, ya termasuk yang hari ini diresmikan di Polsek Tampak Siring Gianyar,
yang diresmikan secara serempak ya seluruh Indonesia oleh Presiden RI di Jakarta. Di sini pun juga kita sekalian resmikan dan operasionalkan ya. Dari 15 SPPG ada 10 yang sudah kita operasionalkan. Dengan penerimaan manfaat di SPPG ini sekitar 2.552 penerimaan manfaat, mengcover 7 sekolah ya, mulai dari tingkat TK sampai SMA. Dan ini beroperasi sesuai dengan SOP. Hal yang kita jaminkan dari produk makanan yang diterima oleh penerima manfaat adalah jaminan kesehatan, kemudian standar gizi, dia higienis, sehingga ketika makanan ini didistribusi kepada penerima manfaat itu aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan ya. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Bali Brigjen Polisi Made Astawa meninjau SPPG Polres Gianyar. Diharapkan fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Raiswantara, Bali TV. Made Gede Putra Wijaya dilantik menjadi Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan YPLP Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Badung tadi pagi bertempat di SMK Pegri 2 Badung. Diharapkan lembaga pendidikan yang telah menjadi partner pemerintah bisa mencetak siswa berprestasi dan berkarakter. Menurut PLT Sekretaris Disdikpora Badung, sebagai organisasi yang menaungi guru, pihaknya terus memperjuangkan nasib guru. Terkait keberadaan guru honorer di Bali dan Badung, pihaknya berupaya mengusulkan agar keberadaan guru honorer dibiayai oleh APBD. Guru-guru kita yang mana kesejahteraan mereka, terutama dari segi honor, nah itu perlu juga ditingkatkan dan ini memerlukan perhatian daripada pemerintah. Dan kemarin pada saat rapat konsolidasi nasional yang dilakukan di Ciputat, Jawa Barat, kami sudah menyampaikan kepada kementerian sebagai bentuk perjuangan kita bahwasanya masih ada guru-guru kita yang ada yang status honor. Gusti Ngurah-Wirata, Ketua YPLP PGRI Bali mengatakan persaingan sekolah negeri dan swasta sangat ketat. Diharapkan sekolah PGRI dari SD, SMP, dan SMA, SMK harus bisa berkompeten dan bisa berkompetisi dengan sekolah negeri. Pihaknya berharap YPLP bisa mengkoordinir dan berkomunikasi agar tetap eksis. Harapan saya jangan sampai YPLP Kabupaten Badung itu hilang. Sebab sekarang sudah banyak persaingan yang dihadapi oleh persekolahan itu kan sangat luar biasa, terutama kepada sekolah-sekolah swasta maupun negeri kan itu. Jadi bagaimana YPLP bisa mengkoordinir, mengkolaborasikan supaya sekolah-sekolah PGRI yang ada di Badung. Sementara Ketua YPLP PGRI Badung Made Gede Putra Wijaya mengatakan pihaknya berupaya keras untuk bersaing dengan SMK negeri yang kini menjadi rival PGRI di Badung. YPLP harus bisa sinergitas dengan PGRI untuk menjaga eksistensi pendidikan di Badung, karena sekolah di Badung berdiri karena tekad memberikan pendidikan yang berhasil mencetak generasi muda andal dan berdaya saing. Diharapkan pengurus bisa memberikan pelayanan dan menjalin komunikasi harmonis dan bisa bersaing dengan sekolah negeri di Badung agar pendidikan di Badung maju dan berkarakter. Sama SMK negeri itu adalah partner atau pemerintah adalah partner, tetapi kami sekarang kan jadi rival kita. Bagaimana upaya-upaya yang kita bisa lakukan untuk pengelolaan SMK PGRI di Kabupaten Badung ini tidak akan kalah. Susunan pengurus YPLP Badung yang dilantik diantaranya Ketua Dr. Andes Imade Gede Putra Wijaya, Wakil Made Sudirta, Sekretaris Gusti Ketut Sukadana, dan Bendahara Dr. Andes Made Tambun. Acara juga dirangkaikan dengan pelantikan Kepala SMK PGRI 2 Badung, Dr. Andes Gusti Ketut Sukadana MPD, dan Kepala SMK PGRI 3 Badung, Dr. Andes Made Tambun MPDH, yang dilanjutkan penandatanganan Fakta Integritas. Sebelumnya juga dilaksanakan perjanjian kerjasama pengurus Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Provinsi Bali
dengan perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Bali tentang pelestarian jiwa semangat nilai 45 dan pendidikan pendahulu bela negara di lingkungan pendidikan PGRI Provinsi Bali. Agus Sudiatmika dan Mastika, Bali TV. Kami segera kembali dengan informasi warga didorong pilah sampah dari sumber, kompos mandiri jadi langkah awal. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali kini tengah gencar menyosialisasikan pengolahan sampah berbasis sumber. Hal ini dilakukan di tengah Bali dalam kondisi darurat sampah, yang salah satu solusi terbaiknya adalah memilah sampah dari sumbernya. Diwawancarai usai menjadi narasumber talkshow pengolahan sampah berbasis sumber di kantor LL Dikti Wilayah 8, Ketua Satgas Pengolahan Sampah Berbasis Sumber Universitas Formadewa Unwar, Desa Ketut Tristiana Sukmadewi menegaskan bahwa kunci utama pengelolaan sampah ada pada pemilahan dari sumbernya, yakni rumah tangga. Menurutnya warga harus mulai memilah sampah sejak awal agar jelas kemana arah pengelolaannya. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sementara yang masih punya nilai ekonomi bisa digunakan kembali, dijual atau diolah menjadi produk lainnya. Di lingkungan Universitas Formadewa, Kepala Pusat Studi Climate Change ini mendorong pengomposan mandiri sebagai langkah paling sederhana dan mudah diterapkan masyarakat. Terlebih, teknik pengomposan sangat beragam dan bisa disesuaikan dengan jenis limbah yang dominan di rumah tangga. Jika limbah dapur lebih banyak, warga dapat mengolahnya menjadi pupuk cair atau ekoenzim. Sementara untuk sampah daun dan sejenisnya bisa dilakukan pengomposan sederhana. Meski proses alami membutuhkan waktu cukup lama, penggunaan bioaktivator dapat mempercepat penguraian dari 2 bulan menjadi sekitar 1 bulan. Apabila masih mengalami kendala, masyarakat dapat membawa sisa sampah ke TPS 3R. Dengan catatan volumenya sudah berkurang karena sebagian telah diolah di rumah. Residu yang berbahaya tetap harus dibawa ke TPA atau dikelola pihak ketiga, mengingat pengolahan mandiri berisiko bagi kesehatan dan keselamatan warga. Ia mengakui berbagai teknologi seperti insinerator hingga pirolisis sempat menjadi opsi. Namun,
Kapasitas dan skala teknologi tersebut umumnya besar dan tidak cocok untuk rumah tangga. Saat ini pihak kampus masih mengkaji efektivitas dan urgensi penggunaan teknologi tersebut, sembari tetap menyerahkan pengelolaan residu kepada pihak ketiga. Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi produksi sampah sejak awal. Ia juga mendorong pemahaman bahwa sampah memiliki nilai ekonomi. Plastik dan material tertentu bisa dijual ke pengepul, sementara sisa makanan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk rumah tangga. Dengan memilah, nilai ekonomi sampah bisa meningkat dan menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat. Dari Warmadila sendiri, kami menyarankan memang hal pertama yang dilakukan adalah pemilahan ya, berbasis sumber tersebut. Jadi warga itu sudah dari awal memilah sumber sampahnya, karena kalau sudah dia dipilah, jadi bisa ditentukan mau dibawa kemana lagi lanjutannya. Entah itu mau dijadikan sampah organik misalnya, sampah organik lanjutannya ya bisa dijadikan kompos, ataupun sampah-sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, dia bisa gunakan lagi atau dia bisa jual lagi atau ubah produknya menjadi produk yang lain. Sementara itu, Rektor Unwar Profesor Dr. Insinyur IGD Suranaya Pandit MP menegaskan pentingnya komitmen perguruan tinggi dalam mengelola sampah berbasis sumber. Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis sumber ini sangat penting bagi seluruh kalangan pendidikan tinggi tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah Provinsi Bali. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber harus menjadi komitmen bersama seluruh kampus dengan mengedepankan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi strategi utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Memang apa yang disampaikan, yang diimbau oleh pemerintah kan sudah sangat tepat. Yang pertama tepatnya apa? Kami diminta untuk memilah sampah dari rumah. Karena sampah itu seperti saya sampaikan tadi itulah ternyata memiliki nilai. Adiknya sudah membuat dari kerajinan dari sampah plastik. Kalau nanti itu sudah tidak dipakai lagi kan pasti tidak lagi jadi kerajinan, karena sudah tidak dipakai pasti kan jadi sampah. Lalu bagaimana cara mengolahnya, kan seperti itu. Ketua Winata dan Dek Putra melaporkan. Serangkaian Hari Kasih Sayang Valentine Day hari ini, jajaran Polres Buleleng menghadirkan suasana berbeda dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2026. Tak hanya melakukan penindakan, polisi juga membagikan helm, bunga, dan coklat kepada masyarakat sebagai simbol kepedulian dan cinta terhadap keselamatan warga Buleleng. Di depan Taman Kota Singaraja, Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman bersama Ketua Bayangkari Cabang Buleleng Nyonya Arini Rusi Gusman turun langsung didampingi pejabat utama Polres Buleleng dan personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan Agung 2026. Sebanyak 50 helm dibagikan kepada pengendara roda 2 yang belum menggunakan helm standar. Selain itu, petugas juga membagikan 50 tangkai bunga dan sekitar 50 coklat kepada masyarakat yang melintas. Kasih Humas Polres Buleleng, Ibtu Yohana Rosalin Dias menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud pendekatan humanis yang dikemas dengan pesan penuh makna. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi mengandung lintas. Om Swastiastu, selamat pagi, salam presisi. Jumpa lagi dengan saya Ibtu Yohana dari Humas Polres Buleleng. Pagi ini dari Polres Buleleng dalam rangka Operasi Keselamatan Agung 2026 dan menyambut Hari Valentine Day. Polres Buleleng mengadakan pembagian bunga dan juga coklat, juga helm bagi pengguna kendaraan. Mau tahu kegiatannya? Silakan. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial tetapi mengandung pesan kuat agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya tertib berlalu lintas. Operasi Keselamatan Agung 2026 tetap mengedepankan langkah persuasif dan edukatif. Penindakan dilakukan secara profesional namun pendekatan humanis terus diutamakan. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-36, BPR Nusamba Group Wilayah Bali menggelar gebiar hadiah
undian tabungan Harmoni Plus periode 18 tahun 2025, Jumat 14 Februari 2026. Dalam acara tersebut, BPR Nusamba membagikan total 37 hadiah sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah hingga saat ini. Gebiar hadiah undian tabungan Harmoni Plus periode 18 tahun 2025 BPR Nusamba Group Wilayah Bali digelar bertempat di Gedung Kesenian Dr. Insinyur Soekarno, mengundang Bupati Jembrana yang dalam kesempatan tersebut diwakili Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna. Dalam acara tersebut, BPR Nusamba melakukan pengundian hadiah dengan hadiah utama berupa 1 unit mobil Mitsubishi Expander Cross MT, 4 unit motor Honda Vario 125 Fi, 8 unit kulkas LG, 12 unit TV LED LG, dan 12 unit mesin cuci Samsung. Komisaris Utama BPR Nusamba I Ketut Komplit mengatakan, pengundian ini merupakan bentuk apresiasi dan terima kasih kepada nasabah yang tersebar di seluruh Bali, mulai dari Karangasem, Buleleng, Gianyar, Badung, dan Jembrana. Ia menjelaskan sebanyak 200 nasabah hadir untuk menyaksikan langsung proses pengundian. Baginya hal ini penting dilakukan sebagai bentuk upaya dalam meneguhkan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa proses pengundian hadiah berjalan jujur dan transparan. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan saat ini BPR Nusamba telah berhasil menghimpun dana sebesar 640 miliar rupiah dengan total aset mencapai 714 miliar rupiah, serta dana yang masih disalurkan kepada masyarakat sebesar 440 miliar rupiah. Menurutnya, pencapaian ini membuktikan masih tersedianya ruang yang luas untuk menyalurkan kredit bagi masyarakat, baik untuk modal usaha, biaya, pendidikan, maupun kebutuhan produktif lainnya. Hari ini merupakan momentum yang baik bagi BPR Nusamba dalam mengapresiasi selama setahun para nasabah masyarakat yang sudah percaya sama BPR Nusamba dalam menyimpan dananya di tabungan Harmoni Plus. Pada hari ini kita akan lakukan penarikan dengan jumlah hadiah 37 hadiah, dengan hadiah utama adalah 1 buah mobil Expander M-Cross. Mudah-mudahan masyarakat selalu percaya sama industri BPR, khususnya BPR Nusamba, sehingga fungsi kita semakin meningkat, fungsi kita semakin optimal dalam menumbuhkan perekonomian keluarga, masyarakat, dan daerah. Sehingga BPR menjadi industri yang selalu dipercaya karena bertumbuh, kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Kita seluruh nasabah, baik itu yang ada di Karangasem, Buleleng, Gianyar, ya, kemudian Badung, Negara, hampir seluruh kabupaten kita undang untuk hadir menyaksikan, sekitar 150, 200 orang. Itu adalah untuk menyaksikan sekaligus untuk meneguhkan, meyakinkan bahwa proses pengundian ini berjalan dengan baik, transparan, dan untuk meningkatkan kepercayaan bahwa benar kita memberikan apresiasi kepada masyarakat. Keberhasilan program tabungan Harmoni Plus tidak terlepas dari strategi pelayanan prima. Melalui strategi ini, BPR Nusamba lebih mengedepankan pendekatan personal serta jangkauan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami dari Otoritas Jasa Keuangan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPR Nusamba Group. Pada hari ini sudah melaksanakan undian Harmoni Plus yang ke-18. Tentu ini sebuah kepercayaan dari masyarakat, itu tidak mudah diperoleh. Nah, sehingga BPR Nusamba Group harus menjaga komitmen, integritas, dan juga tata kelola yang baik. Karena bagaimanapun masyarakat sudah mempercayakan dananya, tentu ini harus dijaga. Ini amanah dari masyarakat. Dengan penguatan manajemen dan inovasi produk, BPR Nusamba optimis akan terus menjadi mitra terpercaya masyarakat Bali dalam penyimpanan dan pengelolaan dana. Bunga dan Angkat, Bali TV. Ekosistem sempurna KE Sanur diprediksi akan menjadi medical tourism terbaik. Kami sudah kembali dengan informasinya saat lagi.
minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. M-Go, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, kawasan ekonomi khusus KEK Sanur makin diminati oleh investor untuk membangun fasilitas kesehatan. Lengkapnya ekosistem perpaduan antara pariwisata dan kesehatan di kawasan ini menjadi alasan utamanya. Lengkapnya ekosistem pendukung pariwisata kesehatan di KEK Sanur menjadikan pertimbangan utama para investor untuk membangun fasilitas kesehatan di KEK Sanur. Adanya hotel mewah, pantai yang indah, lingkungan yang bersih, taman-taman yang hijau, dan fasilitas kesehatan bertaraf internasional menjadikan KEK Sanur menjadi lokasi sempurna untuk menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Johan A. Hutauruk, pengusaha yang juga praktisi kesehatan, mengatakan hampir 2 juta orang Indonesia setiap tahun pergi berobat ke luar negeri. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus Sanur, diharapkan angka tersebut bisa berkurang dan beralih ke Bali. KEK Sanur menawarkan paket medical tourism yang lebih indah dari negara lainnya. Selain memeriksakan kesehatan, pasien ataupun keluarga pasien bisa sekaligus berlibur dalam satu kawasan yang indah. Hal ini juga mempercepat proses kesembuhan pasien. Adanya fasilitas kesehatan berkelas di dunia dengan SDM, peralatan, dan teknologi yang canggih yang dikolaborasikan dengan keindahan destinasi pariwisata, Bali memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan negara lainnya. Agar program medical tourism ini berhasil, kini tinggal menggencarkan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. Mensosialisasikan bahwa di KEK Sanur ini sudah sangat baik, fasilitasnya jauh lebih baik dari di luar negeri. Di mana di luar negeri kita ada pantai, ada hotel yang tadi saya bilang termasuk 100 hotel terbaik di dunia. Berusaha merebut pasar medical tourism yang sangat besar. Operasi di Jakarta penduduknya segitu-gitu aja. Kalau udah kita operasi, ya sisanya ya tinggal itu yang mau dihabiskan. Kalau turis, itu nggak habis-habisnya. Kita udah operasi 1.000 orang, datang lagi 1.000 orang berikutnya tahun depan. Jadi ini adalah peluang yang luar biasa. Tinggal mereka balik ke negaranya yang 1.000 itu, mudah-mudahan ngomong sama temannya, operasi di sana aja di Bali. Nah itu nggak habis-habisnya. Hadirnya KEK Sanur juga membawa dampak luas bagi masyarakat Bali. Selain menambah fasilitas kesehatan bertaraf internasional, juga akan meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Bali, yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Riase, Bali TV.
Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmennya terhadap pemerintah pusat untuk bersinergi tentang penyelesaian penonaktifan BPJS PBI Kesehatan Desil 6-10 akibat pemutakiran data penerima bantuan sosial secara nasional oleh pemerintah pusat. Seperti informasi sebelumnya, sebanyak 24.401 jiwa kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar sempat dinonaktifkan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi dan reaktivasi kepesertaan ini. Dan hingga tanggal 12 Februari 2026, sebanyak 23.779 jiwa telah berhasil diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari APBD Kota Denpasar tahun 2026. Hal ini disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, saat ditemui di sela-sela rangkaian HUT ke-238 Kota Denpasar, Sabtu 14 Februari 2026. Dan berikut pernyataan lengkapnya. Tentu pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Wali Kota Denpasar memohon maaf kepada Bapak Presiden dan juga kepada Bapak Menteri Sosial atas pernyataan kami yang menyatakan bahwa Bapak Presiden menginstruksikan kepada Menteri Sosial untuk menonaktifkan penerima manfaat PBI Desil 6-10 yang jumlahnya sebanyak 24.401 jiwa di Kota Denpasar. Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan instruksi nomor 4 tahun 2025 tentang DTSen yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Nah, berdasarkan data ini adalah keputusan Menteri Sosial nomor 4.C yang disebutkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan desil 1-5. Nah, untuk itulah saya mendapat laporan dari Ibu Kadis kami bahwa di Denpasar ada penonaktifan terhadap penerima manfaat PBI Desil 6-10 sejumlah 24.401 jiwa ini. Untuk itulah kami melakukan rapat dan mengundang BPJS Kesehatan Kota Denpasar. Kami ingin mengambil suatu kebijakan bahwa data yang dinonaktifkan itu kami aktifkan dengan menggunakan dana APBD Kota Denpasar, sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan di Kota. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Kesango Festival 2026. Ogoh-ogoh Banjar Pemeregan angkat tema Jenata Buta. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Semangat mengguli kota Paris, otot
bortu sing ngelah pipes. Pemirsa, suasana kreativitas sudah terasa di wilayah Banjar, Pemeragan, Denpasar. Seketruna-truni STT Adnyana tengah mematangkan persiapan ogoh-ogoh yang akan ditampilkan dalam ajang Kesango Festival tahun 2026. Tahun ini STT Adnyana mengusung tema Jenata Buta yang dimaknai sebagai kesadaran manusia terhadap sifat-sifat keraksasaan atau energi negatif dalam diri. Tema tersebut divisualisasikan melalui sosok Kalerau, tokoh raksasa dalam kisah pewayangan Bali. Undagi Ogoh-ogoh Anak Agung Putu Bagus Mahagangge menjelaskan bahwa konsep garapan diambil dari cerita Samudra Mantana atau Segara Giri, pengadukan lautan susu yang termuat dalam pustaka Hindu seperti Adiparwa dan berkembang dalam tafsir lokal Bali. Dalam kisah tersebut, para dewa dan asura bekerjasama mengaduk lautan susu untuk memperoleh tirta amerta, air keabadian. Dalam kisah tersebut, para dewa dan asura bekerjasama mengaduk lautan susu untuk memperoleh tirta amerta, air keabadian. Namun Kalerau, seorang asura yang cerdik dan licik, berupaya mencuri tirta tersebut dengan menyamar sebagai dewa agar dapat hidup kekal. Penyamarannya akhirnya terbongkar setelah Dewi Chandra melaporkan kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian menjelma sebagai Dewi Mohini untuk membagikan tirta amerta kepada para dewa. Kalerau yang nekat merebut tirta dan melarikan diri akhirnya dipenggal menggunakan cakra Sudarsana. Meski tubuhnya hancur, kepalanya tetap hidup karena sempat tersentuh tirta amerta. Dari kisah itulah, menurut kepercayaan masyarakat Bali, muncul legenda gerhana bulan ketika Kalerau mengejar dan menelan bulan sebagai bentuk dendam kepada Dewi Chandra. Cerita ini diangkat sebagai simbol sifat tamak dan licik dalam diri manusia. Harapannya lewat ogoh-ogoh, generasi muda bisa merefleksikan diri dan menjaga keseimbangan. Proses pembuatan ogoh-ogoh telah dimulai sejak pertengahan Desember 2025. Pengerjaan melibatkan seluruh seketruna-truni dengan semangat gotong royong. Menariknya, bahan yang digunakan didominasi produk ramah lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Ogoh-ogoh ditargetkan rampung sebelum penilaian festival pada 23 Februari 2026. Di sini saya ingin memberikan semua agar kita sebagai manusia cukup memiliki pikiran yang tinggi, ya, tidak dengan rasa rakus kita, juga untuk menjelaskan bahwa di mana kenamaan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Sementara itu, Ketua Seketruna Adnyana Imade Jayesta Satria Gowinda mengatakan optimistis karya tersebut mampu tampil maksimal sekaligus menjadi kebanggaan Banjar Pemeragan di Kesango Festival 2026. Saya lihat persaingan ini ketat, apalagi di Denpasar. Untuk tahun ini juga turun bebas ya, ini ya. Semakin ketat juga persaingan. Untuk harapan pastinya lolos ke sana, tapi untuk yang terpenting kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk ogoh-ogoh ini. Selain sebagai bagian dari tradisi menyambut Hari Raya Nyepi, keikutsertaan dalam Kesango Festival juga menjadi wadah kreativitas generasi muda untuk melestarikan seni budaya Bali secara berkelanjutan. Yana, Bali TV. Menjelang Hari Nyepi tahun Saka 1948, tim Grebek Banjar Sing Main-Main Jumat malam 12 Februari 2026 kembali mengadakan kunjungan untuk melihat kreativitas para pemuda membuat ogoh-ogoh. Tim Grebek Banjar Sing Main-Main kali ini mengunjungi Seketruna di Kabupaten Tabanan dari STT Sutra Mekar Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marga, dan berakhir di STT Bukit Sanggulan Indah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri. Kunjungan ketiga tim Grebek Banjar kembali ke Kabupaten Tabanan
diawali melihat kreativitas para pemuda di STT Sutra Mekar, Banjar, Tegal Jadi, Desa Tegal Jadi, Kecamatan Marge. Ketua STT Sutra Mekar, IGD Agus Wisnu Diatmike, didampingi arsitek ogoh-ogoh IGD Made Agus Dwi Arya Dika menjelaskan, tahun ini STT ini membuat ogoh-ogoh dinamai Taksaka yang menggambarkan sosok ular memiliki kekuatan dan tenaga yang besar. Pengerjaannya dilaksanakan secara gotong royong setiap malam hari. Mengenai pendanaan, pihaknya memakai dana kas STT, sumbangan dari para tokoh desa, warga, dan wirausaha. Ogoh-ogoh dengan biaya sekitar 15 juta rupiah ini ditargetkan rampung akhir bulan Februari. Semua bahan yang digunakan ramah lingkungan seperti bambu, kertas, kardus, dan perwarna clay. Itu mengangkat tema Sang Taksaka, yang dimana Sang Taksaka itu adalah sosok yang menggambarkan seperti ular. Di sini kita mengangkat filosofinya itu adalah kekuatan dan tenaga yang sangat besar, yang dimana tenaga yang besar dan kuat itu harus dikendalikan. Maka dari itu kami mengambil tema ini karena melihat dari situasi dan kondisi di Seketruna kami banyak memiliki potensi yang kuat. Maka dari itu kami implementasikan dalam bentuk ogoh-ogoh niki. Sementara Bendesa Adat Tegal Jadi Ide Bagus Mantre Manuabe mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan Grebek Banjar yang dinilainya sangat positif. Kedepan diharapkan agar STT seluruh kabupaten kota di Bali dapat dikunjungi. Ke anak-anak kami di STT ini untuk menerima dengan positif. Asalkan komunitas ini yang menampilkan yang bagus. Maksudnya segi positifnya. Kami sudah tahu apa kegiatannya, ada dari penyerahan papan pecalang, kemudian dari sponsor-sponsor juga. Kami harapkan ke depan semoga saja tidak di Tegal Jadi aja. Ya, semua STT yang ada di Bali, bahkan kadang-kadang ini kan di provinsi kan, di Bali semua digerebek. Mendukung kegiatan Seketruna di setiap Banjar, Sing Main-Main dengan tagline tagar lokal support lokal. Selanjutnya mengunjungi STT Bukit Sanggulan Indah di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri. STT Bukit Sanggulan Indah merupakan gabungan dua pemuda Banjar Sanggulan dan Jadi yang membuat ogoh-ogoh dengan karakter manusia dinamai ogoh-ogoh Singidang Ngomong Apel. Ketua Pemuda Bukit Sanggulan Indah Inyoman Bagus Putra Nugraha didampingi perancang arsitek ogoh-ogoh Nano mengatakan anggota berjumlah sekitar 150 orang yang secara bersama-sama bergotong royong secara bergantian mengerjakan ogoh-ogoh setiap malam hari. Dana ogoh-ogoh berasal dari sumbangan warga dan penggalian dana dari kegiatan lomba mancing. Tema ogoh-ogoh penanda zaman dari situasi terjadi dewasa ini. Semuanya tidak pasti. Dari pemikiran ini, gestur ogoh-ogoh dibuat dengan wajah sedang berpikir. Semua bahan yang digunakan ramah lingkungan. Untuk pemuda, semoga bisa lebih kompak lah, lebih baik lagi kedatangannya ke Balai Banjar untuk membantu kegiatan pembuatan ogoh-ogoh. Apa yang terjadi hari ini, jadi hal itu saya visualkan lewat ogoh-ogoh dengan gestur atau gerak yang sedang lagi berpikir. Lebih berpikir ke dalam. Itu harapan saya bahwa kita harus berpikir ke dalam lagi, kemudian mulat sarira dalam situasi tersebut. Akhirnya saya ketemu satu kata bahwa ini adalah ogoh-ogoh Singidang Ngomong Apa. Grebek Banjar ini merupakan konsep kebersamaan dari Sing Main-Main bersama sejumlah sponsor menghibur para STT saat mereka membuat ogoh-ogoh. Pada kunjungan ketiga, tim Grebek mendatangi secara bergantian dari Banjar Dalem Baleran Kediri, Banjar Tegal Jadi Marge, dalam agenda hanya kunjungan Grebek Banjar Singgah, dan Banjar Sanggulan Indah Grebek Banjar Musik. Penampilan dari Joni Agung juga tampil dengan menyanyikan beberapa lagu hitnya. Nah, tentunya kita hari ini sudah ada di Banjar Bukit Sanggulan Indah, teman-teman. Nanti sebentar lagi bakal ada penampilan Joni Agung. Nah, setelah itu kita bakal seru-seruan sama STT di sini, dan antusiasme teman-teman STT di sini sangat meriah banget, dan kami tadi disambut pakai Bali Ganjur. Oke, teman-teman ya, jangan lupa lokal support lokal. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Go up.
Winata, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Mirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.